Gak nyangka, pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Greza, bikin lawan dari Irlandia gak berdaya di Swiss Open 2025. Skornya bikin shock. Halo badminton lovers, selamat datang kembali di Catatan Badminton, channel yang selalu update dengan berita dan analisis terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas laga seru dari ajang Swiss Open 2025, di mana ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Mohammad Reza Pahlavi Isfahani, sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Mereka menang mudah atas pasangan Irlandia, Declan Bennett dan Richard Kong. Seperti apa jalannya pertandingan? Simak terus video ini sampai habis. Pertandingan yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, pada Rabu malam waktu Indonesia Barat ini berlangsung sangat menarik. Dari awal game pertama, Sabar dan Reza langsung menunjukkan dominasi mereka. Tanpa banyak perlawanan berarti, mereka berhasil unggul jauh dalam waktu singkat. Saat memasuki interval, mereka sudah memimpin dengan skor 12-4. Declan dan Richard tampak kesulitan mengimbangi ritme permainan cepat yang diperagakan oleh Sabar dan Reza. Usai interval, keunggulan Sabar dan Reza semakin tidak terbendung. Mereka terus mencetak poin demi poin hingga akhirnya menutup game pertama, dengan skor telak 21-6. Sebuah awal yang sangat meyakinkan bagi wakil Indonesia, di ajang Swiss Open 2025 ini. Masuk ke game kedua, Sabar dan Reza kembali tampil agresif. Mereka langsung memimpin dengan skor 5-1. Pasangan Irlandia masih belum menemukan cara untuk keluar dari tekanan. Interval game kedua pun kembali menjadi milik pasangan Indonesia, dengan keunggulan 11-1. Sebuah jarak skor yang cukup mencerminkan perbedaan level antara kedua pasangan ini. Namun, setelah interval, Declan dan Richard mencoba memberikan sedikit perlawanan. Mereka sempat menambah beberapa poin, tetapi tetap tertinggal jauh dengan skor 13-3. Tidak butuh waktu lama, Sabar dan Reza akhirnya menutup game kedua dengan skor 21-11, memastikan kemenangan mereka dalam 2 game langsung. Kemenangan ini menjadi langkah awal yang sangat baik bagi Sabar dan Reza. Mereka tidak hanya lolos ke babak 16 besar, tetapi juga bisa memanfaatkan pertandingan ini untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock. Seperti yang diungkapkan oleh Sabar dalam wawancara resmi, lawan kali ini memang belum terlalu kuat, sehingga mereka bisa lebih leluasa mengatur ritme permainan. Dengan hasil ini, Indonesia masih memiliki 3 wakil di sektor ganda putra. Selain Sabar dan Reza, ada juga pasangan Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin serta finalis All England 2025, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Ketiga pasangan ini berhasil melaju ke babak kedua, memberikan harapan besar bagi Indonesia di ajang Swiss Open tahun ini. Namun, ada satu hal menarik dari hasil undian terbaru. Sabar dan Reza terhindar dari pertemuan dengan Leo dan Bagas di babak 16 besar, karena adanya perubahan undian. Jika kedua pasangan ini terus melaju, mereka baru akan bertemu di babak perempat final. Tidak hanya itu, jika Fikri dan Daniel juga berhasil terus melaju, ada kemungkinan terjadi duel sesama wakil Indonesia di babak semifinal. Tentu ini menjadi skenario yang menarik untuk diikuti. Pada babak kedua, Sabar dan Reza akan menghadapi pasangan asal Inggris, Callum Hemming dan Ethan Van Leeuwen. Di sisi lain, Leo dan Bagas akan berhadapan dengan pasangan asal Cina Taipei, Fang Chihli dan Fang Zhenli. Dengan performa yang ditunjukkan di babak pertama, peluang wakil Indonesia untuk melangkah lebih jauh di Swiss Open 2025 ini masih sangat terbuka. Tidak hanya dari sektor ganda putra, Indonesia juga sukses mengamankan tiket ke babak kedua melalui nomor tunggal putri dan ganda putri. Putri Kusuma Wardani berhasil melaju, begitu juga pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Ini membuktikan bahwa kekuatan Indonesia di ajang ini cukup merata, dan bisa memberikan kejutan di babak-babak selanjutnya. Jadi, badminton lovers, itulah hasil pertandingan Sabar dan Reza di babak pertama Swiss Open 2025. Mereka menang mudah dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka bisa terus melaju hingga babak final? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Catatan Badminton. Salam olahraga. Rehan Gloria terus bertanding tanpa henti. Setelah All England, mereka langsung terbang ke Polandia,
Tapi kenapa mereka memilih turnamen kecil dibanding Swiss Open? Apakah ini strategi jitu atau langkah berisiko? Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas pasangan ganda campuran Indonesia, yang benar-benar anti libur. Yap, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang terus bertanding tanpa henti di BWF World Tour 2025. Setelah bertarung di 3 turnamen berturut-turut, kini mereka bersiap berburu gelar di Polish Open 2025. Seperti apa peluang mereka? Yuk, kita bahas sampai habis. Rehan dan Gloria benar-benar menjadi pasangan yang tak kenal lelah di Tour Eropa tahun ini. Sejak akhir Februari, mereka sudah turun di 3 turnamen besar secara beruntun. Dimulai dari German Open 2025, lalu lanjut ke Orleans Masters 2025, dan kemudian naik kasta ke All England 2025 yang berlabel Super 1000. Performa mereka pun tidak bisa dianggap remeh, karena mereka berhasil mencapai final di 2 turnamen pertama, dan menembus babak perempat final di All England. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Setelah All England, mereka langsung bertolak ke Polandia untuk mengikuti Polish Open 2025. Turnamen ini memang tidak seprestisius All England, karena hanya berlabel International Challenge, tetapi ini tetap menjadi kesempatan besar bagi Rehan dan Gloria untuk menambah poin ranking dunia mereka. Yang menarik, sebenarnya ada opsi lain bagi mereka, yaitu turun di Swiss Open 2025 yang memiliki level Super 300. Turnamen ini juga diikuti oleh beberapa wakil Indonesia seperti Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia. Namun, Rehan dan Gloria justru memilih Polish Open. Apa alasannya? Bisa jadi karena persaingan di Swiss Open lebih berat, sedangkan di Polish Open mereka punya peluang lebih besar untuk meraih gelar juara dan mendapatkan poin maksimal. Namun, perjuangan mereka di Polish Open 2025 tidak akan mudah. Berbeda dengan turnamen sebelumnya di mana mereka langsung masuk ke babak utama. Kali ini mereka harus memulai perjalanan dari babak kualifikasi. Artinya, mereka harus bermain lebih banyak pertandingan dan menguras tenaga lebih dalam. Mengingat jadwal mereka yang sudah begitu padat sejak awal Maret, tantangan ini tentu tidak bisa dianggap enteng. Meskipun begitu, ada keuntungan besar bagi mereka. Polish Open 2025 tidak diikuti oleh pemain-pemain elit dunia. Ini berarti jalan Rehan dan Gloria untuk melangkah jauh lebih terbuka. Jika mereka bisa tampil konsisten dan menjaga kondisi fisik, bukan tidak mungkin mereka bisa membawa pulang gelar juara. Lalu, berapa banyak poin yang bisa mereka dapatkan di Polish Open 2025? Jika hanya sampai babak 64 besar, mereka akan mendapatkan 360 poin. Jika berhasil menembus babak 32 besar, mereka akan mengamankan 920 poin. Lolos ke 16 besar berarti tambahan 1520 poin. Sementara jika bisa mencapai perempat final, mereka akan mendapatkan 2200 poin. Jika berhasil menembus semifinal, mereka akan mengantongi 2800 poin. Sedangkan runner-up akan mendapatkan 3400 poin. Dan yang paling diincar, tentu saja posisi juara yang memberikan 4000 poin penuh. Saat ini, Rehan dan Gloria berada di peringkat 72 dunia, setelah hasil All England 2025. Jika mereka mampu menjuarai Polish Open 2025, tambahan 4000 poin bisa membawa mereka semakin dekat ke peringkat 50 besar dunia. Ini tentu menjadi motivasi besar bagi mereka untuk tampil habis-habisan di turnamen ini. Melihat rekam jejak mereka di BWF World Tour 2025, performa Rehan dan Gloria memang menunjukkan tren positif. Di Thailand Masters yang berlabel Super 300, mereka berhasil mencapai babak 16 besar. Kemudian, mereka 2 kali menjadi finalis di German Open dan Orleans Masters, yang juga berlevel Super 300. Puncaknya, mereka berhasil menembus perempat final All England, turnamen paling prestisius yang masuk dalam kategori Super 1000. Dengan modal ini, Polish Open seharusnya bisa menjadi ajang pemanasan yang sempurna untuk mengumpulkan poin sebelum kembali bertarung di level yang lebih tinggi. Namun, sekali lagi, perjalanan mereka di Polish Open 2025 masih panjang. Mereka baru akan memulai pertandingan hari ini, Rabu 19 Maret, dan jika mampu terus melaju, mereka akan bertanding hingga partai final pada Minggu 23 Maret. Tentu kita semua berharap mereka bisa tampil maksimal, dan membawa pulang gelar juara. Jadi, bagaimana peluang Rehan dan Gloria di Polish Open 2025? Jika melihat dari jadwal padat mereka, tantangan fisik jelas menjadi faktor utama yang harus mereka atasi. Tetapi, dengan absennya pemain-pemain elit di turnamen ini, kesempatan mereka untuk menjadi juara semakin terbuka lebar. Kuncinya ada pada konsistensi permainan dan manajemen stamina yang baik.
Sebagai penggemar bulu tangkis, kita tentu berharap mereka bisa tampil cemerlang dan menutup tur Eropa dengan manis. Polish Open bisa menjadi tambahan motivasi sebelum mereka kembali ke persaingan di level yang lebih tinggi di BWF World Tour. Itulah update terbaru dari pasangan ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya, yang tengah berjuang di Polish Open 2025. Akankah mereka bisa menambah koleksi gelar dan mendekati peringkat 50 besar dunia? Mari kita dukung bersama perjuangan mereka. Jangan lupa untuk terus pantau catatan badminton, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis. Like, comment, dan subscribe agar kamu selalu update dengan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Badminton Lovers!